Kisah ini diawali dengan sosok petarung paling lengkap di dunia. Siapa lagi kalau bukan Yuri Borka, anjay. Yang setelah meraih kebebasannya berkat bantuan bos mafia, ia tidak lagi bertarung di atas ring penjara, melainkan bertarung di atas ring resmi. Meskipun masih dalam kelas atau partai-partai yang kecil, selesai pertarungan, Boyka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gereja kecil yang sebagian besar dibangun dari uang hasil pertarungannya, di mana sang pendeta mengatakan bahwa apa yang mereka berikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya sama sekali bukan pilihan yang baik. Terlepas dari apapun, Boyka menyebutnya sebagai olahraga ataupun seni, tapi seorang petarung sudah pasti akan saling menyakiti satu sama lain sehingga hal itu menjadi ingatan tersendiri untuk Boyka. Ketika sedang latihan, ia didatangi oleh manajer ada kabar baik bahwa ada acara liga besar di Eropa yang mungkin bisa menjadi batu loncat untuk Boyka. Dan setibanya tiba di detik-detik pertandingan, Boyka diberitahu sang manajer bahwa yang akan menjadi lawannya adalah seorang petarung yang dicap sebagai petarung ganas yang hebat dan dianggap terbaik. Gara-gara si manajer mengatakan hal itu, Boyka yang memiliki sifat temperamen dan menganggap dirinya terbaik pun akhirnya merasa kesal sendiri terbawa ke atas ring. Dia bernama Viktor, seorang petarung yang sama-sama berasal dari Rusia dan juga memiliki keinginan untuk masuk dalam liga besar. Tapi nampaknya kemampuannya masih jauh di bawah Boyka, sehingga berkali-kali ia bangkit, Boyka selalu berhasil menjatuhkannya. Dan terlihat jika sosok petarung bernama Viktor terlalu memaksakan diri sehingga Boyka yang sejak awal sudah dipanas-panasin oleh si manajer pun seolah ingin menunjukkan keganasannya dengan tidak merasa ragu untuk memberikan serangan-serangan mematikan. Alhasil, para promotor pun tertarik dengan kemampuan Boyka dan ingin agar dia bisa bermain di liga besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Budapest. Yang ketika Boyka akan pulang, dia melihat betapa ironinya olahraga semacam ini. Ketika lawannya Viktor diketahui mengalami gegar otak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan alangkah terkejutnya Boyka saat baru mendapatkan kabar jika Viktor lawan tandingannya semalam dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka yang biasanya arogan dan tak peduli terhadap orang lain pun mendadak sedih memikirkan nasib Viktor yang secara teknis mati gara-gara pertarungan tadi malam. Alih-alih fokus pada pertandingan di liga besar, Boyka justru mengkhawatirkan orang di belakang Viktor yang ternyata sudah memiliki istri dan baru saja menikah, yang karena Viktor dan sang istri berasal dari negara yang sama dengan Boyka itu di Rusia, untuk meluncur ke sana demi meminta maaf kepada istrinya secara langsung. Ini adalah istri Viktor yang bernama Alma, yang sedang menghadiri acara penghormatan terakhir untuk jenazah Viktor suaminya, di mana di sana juga ada bos mafia yang merupakan orang paling berkuasa di kota kecil ini, sekaligus rentenir yang bisa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan bunga yang juga tidak kalah besar. Pulangnya Viktor sang suami ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada si bos mafia ini. Alma yang masih hidup pun harus menanggung utang-utang tersebut yang karena tidak mungkin melunasi hanya dengan mengandalkan sebagai guru taman kanak-kanak. Alma pun terpaksa menerima tawaran untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. Boyka akhirnya tiba di salah satu kota kecil di Rusia yang menjadi tempat tinggalnya Alma. Tak ingin buang waktu, Boyka langsung meluncur ke salah satu sekolah yang katanya menjadi tempat bekerjanya si Alma, yang secara kebetulan Boyka berhasil melihatnya secara langsung, yang dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik si bos mafia. Berkat informasi dari penjagaan di sekolah, Boyka pun langsung meluncur ke klub dimaksudkan untuk menemukan Alma. Dan Alma sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu yang tepat di saat bersamaan sebuah pertandingan antara jagonya si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkannya oleh Igor ini. Tepat saat Boyka ingin menemui Alma dan memintanya untuk bicara empat mata, si bos yang terus mengawasi layar monitor CCTV pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Boyka.
dari klub ini karena mereka memaksa keluar dengan cara yang kurang sopan santun. Boyka yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak dan menghajarnya dengan mudah. Melihat hal itu, membuat si bos merasa perlu untuk menemui Boyka secara langsung. Si bos merasa Boyka bukan orang sembarangan sehingga ia memilih untuk membiarkan pergi begitu saja. Yang jikalau si bos tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang legenda, niscaya dia akan ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma sekolah. Di situ sudah ada seorang penjaga suruhan si bos mafia yang ditugaskan untuk mengawasi Alma dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu jika orang yang dekat itu adalah seorang yang sangat pemarah. Boyka langsung to the point aja mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bertarung dengan melawan suaminya Alma. Ia datang ke sini untuk memberi uang hasil kemenangan, barangkali bisa meringankan sedikit beban. Namun Alma yang masih sakit hati tampaknya belum tidak bisa menerima permintaan maaf Boyka. Karena insiden ini merupakan bagian dari kecelakaan olahraga, tapi untuk saat ini Alma sangat sulit untuk bisa menerima permintaan maaf tersebut. Beralih ke si bos yang sedang mengobrol dengan ajudannya, ia merasa ingin jika laga tarung di klub miliknya ini makin lama makin membosankan, gak ada gregetnya, tidak ada hiburan, perlu seorang petarung yang bisa memberikan adrenalis sekaligus menciptakan sebuah atmosfer yang membuat para penonton ingin lebih banyak memasang taruhannya. Dan saat itu juga keinginan si bos langsung dijawab oleh kemunculan Boyka yang datang untuk menawarkan diri sebagai petarung yang akan bertarung di atas ring. Boyka bersedia bertarung sebanyak 3 kali pertandingan dengan satu syarat utama, hutang Alma dianggap lunas. Setelah keduanya sepakat, Boyka langsung pergi untuk latihan. Ajudan si bos pun bertanya tentang alasan kenapa si penerima kesepakatan tersebut. Memangnya dia siapa? Kenapa engkau menerima kesepakatan itu? Ia pun langsung menjawab, apa kau tidak tahu? Orang yang telah menghajarmu pada waktu itu adalah seorang legenda penjara yang dijuluki sebagai petarung paling lengkap di dunia dari informasi sumber yang terpercaya. Si bos bisa memastikan jika itu adalah Yuri Borka. 3 kali dia bertarung di atas ringnya, si bos sudah pasti akan mendapat untung besar dan menarik banyak pengunjung untuk menonton laga pertandingan. Kembali ke Boyka yang ujung-ujungnya didatangi Alma bertanya, kenapa engkau bertarung untuk melunasi hutangku yang tak terkira? Dia menjawab, ini bukan tentang hutangmu atau cara perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri demi menebus dosa-dosaku yang tak terhingga. Jikalau engkau keberatan terserah, yang jelas iktikad baikku ini pastinya tidak akan sia-sia. Karena tidak tahu di mana tempat latihan yang bagus, Boyka pun pergi mendatangi sebuah boxing club dekat warung Pak Asep, cok. Baru saja memukul samsak dengan sangat fokus, langsung didatangi oleh orang yang ada di sekitar. Seorang petarung amatir, dan akhirnya Boyka menghajarnya dan sampai tumbang. Singkat cerita, tibalah malam yang dinanti yang akan melawan seorang petarung yang dikenal tak punya rasa simpati. Boyka yang dulu dikenal arogan kini menjadi seorang pribadi yang selalu mawas diri, alih-alih bertarung secara brutal dan tak takut mati jika lebih banyak inspeksi dan terkesan sangat hati-hati. Tiba-tiba Boyka teringat dengan insiden yang telah lalu. Ia memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan akhirnya. Setelah itu memilih ekspresi lawannya yang penuh pilu. Ia pun berlalu ke belakang dengan Alma yang disuruh si bos untuk berikan minum dan sepotong bolu. Melihat Boyka bertarung membuat Alma mulai merasa sangat terharu, sehingga ia pun mengundang Boyka ke sekolah tempat ia mengajar dan mengizinkan mereka berlatih di suatu ruangan latihan yang biasa dipakai oleh latihan suaminya dulu. Saat Boyka sedang mengambil air minum, ada Alma yang sedang duduk di ruangannya sendiri karena guru-guru yang lain sudah pada pulang duluan. Tibalah malam pertandingan kedua. Boyka kali ini harus melawan 2 petarung sekaligus. Ia tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah menegaskan jika ring ini miliknya. Peraturan juga adalah peraturannya, sehingga daripada banyak mengeluh tanpa ada aksi, mereka memilih untuk melangsungkan tanpa banyak mikir ini itu.
Sungguh luar biasa, mereka berhasil menumbuhkan dua petarung bersaudara itu dan meraih kemenangan sekaligus teriakan para penonton yang membuat si bos merasa jika Boyka ini terlalu kuat untuk petarungnya. Yang alhasil ia pun memanggil wakil kepala penjara kolonial komunisme, memberikannya beberapa gepok uang untuk bisa membuat si petarung monster keluar dari penjara dan bertarung dengan Boyka. Kembali ke Boyka yang setelah pertarungan tadi langsung melakukan latihan hingga membuat Alma menjadi kasihan dan memutuskan untuk membuat obat oles untuk mengobati luka-lukanya yang karena tidak mungkin melakukan sendiri. Alma pun menawarkan diri untuk membantu mengoleskannya. Dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya si bos yang katanya selalu menjadi juara bertahan di ring ini. Petarung Igor, petarung songong. Igor yang sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka, tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Trailer. Melihat Boyka sedang menang, Alma pun tersenyum bahagia. Seseorang melihat kemenangan yang diraih mendiangi semua suaminya sendiri. Dan tepat saat itu mereka akan berkemas dan pergi ke Budapest. Si bos tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belumlah selesai, Boyka masih harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya. Kesepakatan tersebut, ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin yang ia akan datang terlambat, yang ketika pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Muncullah lawan Boyka yang ternyata seekor monster. Dia bernama Cosmar, seorang petarung yang memiliki perawakan seperti monster dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya. Boyka jelas kewalahan, bahkan setiap serangan yang dilayangkannya seolah tak mempan terhadap sosok monster. Boyka tumbang dengan cepat. Tepat saat dia melihat ke arah Alma yang jika dia menyerah saat ini mungkin akan bekerja atau terus bekerja untuk si bos dalam waktu yang sangat lama, sehingga Boyka pun akhirnya bangkit. Dia mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Cosmar ini. Pada akhirnya Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, berhasil mengalahkan Cosmar si monster. Namun masalahnya sekarang adalah Alma dibawa paksa oleh si bos. Tepat saat para penjaga diperintah untuk memukul Boyka untuk kesekian kalinya, mereka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasan, sehingga dengan kekuatan makanan dan protein Boyka yang dalam dirinya pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh amarah. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjahat menyandra seorang wanita mengancam dengan bentuk pistol. Berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh si bos tepat saat para polisi datang ke TKP, yang pada akhirnya membuat Alma bebas meskipun Boyka kembali di penjara untuk waktu yang sangat lama. 6 bulan kemudian, cepet banget udah 6 bulan anjay. Boyka yang kembali mendekam di penjara pun mendapat kunjungan dari Alma yang ingin berterima kasih sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-murid yang nampaknya Boyka memang tidak ditakdirkan untuk hidup di darat ataupun di laut, melainkan harus hidup di penjara dengan kembali sang legenda petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka. Dan film pun berakhir.